Halo guys, balik lagi bareng gue Ali di channel Asokat Story. Di video kali ini gue akan membahas sebuah kasus kriminal lagi nih. Lebih tepatnya bukan kasus kriminal sih, kasus kecelakaan kayak gitu. Kasus kecelakaan yang menewaskan 4 orang. Yang mana ini adalah murni kesalahan 4 korban tersebut ya. Jadi bukan kesalahan kereta apinya, bukan. Karena kelalaian korban, kemudian tertabraklah mereka itu oleh salah satu kereta api, geng, jurusan Jakarta menuju Solo kayak gitu. Gila. Seperti biasa, sebelum gue lanjut ke pembahasan intinya atau ke kronologinya, gue akan bahas dulu nih biografi singkat dari para korbannya nih. Korban yang pertama adalah seorang ibu berumur 37 tahun bernama Anita Andini. Yang kedua adalah seorang anak laki-laki bernama Muhammad Ihsan berumur 7 tahun. Yang ketiga adalah anak laki-laki juga bernama Ted Alfarisi berumur 7 tahun juga. Yang keempat adalah seorang yang sudah lanjut usia nih bernama Sahaman berumur 65 tahun ya. Di antara 4 orang itu 3-nya tewas di tempat dan 1-nya lagi itu tewas tetapi jasadnya itu terbawa kereta gitu. Jadi terbawa lokomotif kayak gitu sampai 25 km, gila. Jadi dia nyangkut terus ke bawah loh. Kenapa nggak langsung berhenti ya? Ini kereta bro, beda ya. Beda dengan kendaraan lain kayak mobil atau pesawat, beda lah. Jadi udah ada ketentuannya lah, harus berhenti di mana kayak gitu. Dan for your info nih, geng, misalkan sebuah kereta itu ngerem ya. Ngerem itu nggak langsung berhenti kayak motor atau mobil kayak gini, set. Enggak. Jadi kalau kita biasanya lihat mobil atau motor kan, ini misalkan mobilnya atau motor nih. Ini ada objek yang pengen ditabrak gitulah. Ini ada objek yang menghalangi nih. Mereka kan bisa ngerem kayak gini, set, dadak gitu kan, mendadak dan juga langsung berhenti gitu kan. Kalau kereta nggak kayak gitu, jadi nggak bisa set kayak gitu, nggak bisa. Mereka harus dari jauh dulu nih ngerem nih, misalkan dari 500 meter harus ngerem dulu nih baru bisa berhenti kayak gitu. Itu pun masih jalan sedikit kayak gitu, karena kan rodanya beda, sistem pengeremannya pun beda pastinya. Ini menurut beberapa keterangan dari masinis ya, geng, bukan dari gua orang biasa lah, gua mau kurang paham kayak gitu. Gua hanya menjelaskan ulang gitu, geng. Lanjut ke kronologinya, pada saat itu hari Minggu tanggal 22 September 2024 nih, geng. Pukul 7 pagi. Jadi 4 korban ini sebelumnya lari pagi lah kayak gitu, lari pagi terus istirahat di situ. Kayak main HP terus juga ngobrol-ngobrol santai-santai di situlah. Seorang kakek yang bernama Sahaman tuh yang berumur 65 tahun yang tadi udah gue jelaskan di awal video ini, dia itu duduk tuh di rel kereta maksud gue. Terus yang satu lagi tuh yang pakai baju hijau seperti yang ada di foto gue nih, samping kanan, dia dengan seorang ibu-ibu tuh yang berumur 37 tahun, dia di rel yang sama cuman posisinya berdiri. Dan satu lagi yang pakai baju biru, anak kecil lagi nih, kayak maksud gue, dekat kakek yang tadi duduk tuh, yang berumur 65 tahun di situ. Nah sebelahnya pun ada jalur kereta lagi, tetapi di situ ada sebuah kereta yang melintas nih, geng. Jadi ketika mereka main-main di situlah ada kereta yang lintas, cuman nggak di rel yang sedang mereka pijak kayak gitu ya. Dan mereka ngira itu kosong. Beberapa menit kemudian ada kereta yang melintas di atas rel yang sedang mereka pijak kayak gitu ya. Sebenarnya di situ tuh warga-warga udah pada ngomong, awas itu, awas katanya. Bahkan ada anak kecil nih, geng, di video yang beredar gitu di Facebook. Ada anak kecil yang ngomong. Dia tuh ngomong ke ibu-ibu yang itu tuh yang sedang berdiri. Dan ironisnya dia malah fokus main HP coba. Bahkan dia pun ingin merekam dirinya gitu kan. Cuman kereta keburu menyambar tubuhnya kayak gitu. Jadi HP-nya juga terpental dan otomatis mereka udah auto pindah alam lah. Gimana kondisinya ya? Pastinya kondisinya sangat mengenaskan, guys. Kalau lu mau tahu kayak ya daging cincang kayak gitu. Ada yang kayak daging cincang, ada yang kena sedikit gitu kan, cuman ya tetaplah hantamannya dahsyat banget kayak gitu. Dan yang mirisnya lagi nih, ada satu orang atau satu korbannya itu anak kecil ya, geng, nyangkut badannya di lokomotif
kereta itu, geng. Bahkan terbawa sampai 25 km. Jika di antara kalian ngomong kenapa nggak berhenti dulu, kan gue bilang ini kereta, beda kayak mobil atau motor gitu kan. Jadi nggak bisa sembarangan berhenti gitulah, dan nggak bisa sembarangan ngerem kayak gitu. Udah ada ketentuannya lah, udah ada yang ngatur kayak gitu bahasa gampangnya, geng. Pada saat itu korban yang terbawa dari Karawang nih, geng, dari TKP sampai ke kota Subang, yaitu tepatnya di Kecamatan Patok Besi, Subang, Jawa Barat, guys. Di situ baru berhenti dan dievakuasi. Kondisinya kayak gimana? Kondisinya kelapanya nih, geng, gua sensor aja nih, lu pasti tahu kan maksud gua. Ini udah keambil separuh, terus kakinya udah keriting kayak gitu, geng. Karena sebelum dia ketabrak kereta api itu, dia itu mengenakan celana pendek, guys. Celananya di atas lutut lah segitu. Cuman ketika dievakuasi, celananya itu kayak celana panjang, guys. Lo tahu kenapa? Karena itu celana yang kekoyak gitu kan, kekoyak campur daging kakinya dia kayak gitu tuh. Pelajaran apa yang bisa kita ambil? Pelajaran yang bisa kita ambil adalah jangan sekali-kali meremehkan dan bermain, geng, di area perlintasan kereta api kayak gitu, karena ini udah sangat-sangat emergensi dan bahaya lah pastinya. Bahkan ada sih undang-undang dan peraturannya tuh, geng. Jadi seseorang itu dilarang melintas dengan lambat, dilarang mengangkut barang di sekitaran kereta api, dilarang bermain juga nih di area sekitaran kereta api nih. Kalau masih dilanggar itu ada hukumannya, geng. Hukumannya adalah 3 bulan atau denda 15 juta rupiah. Itu menurut Undang-Undang 2007 ya, geng. Yang disampaikan oleh pihak kereta api ketika kecelakaan ini terjadi kayak gitu, geng. Dan ketika setelah kejadian, 3 korban ini dibawa ke rumah sakit di Karawang nih, geng. Rumah sakit di daerah Karawang. 1 korbannya lagi dibawa atau dievakuasi ke rumah sakit di daerah Subang kayak gitu, geng. Kenapa beda? Karena dia udah terbawa sampai ke Subang kayak gitu, geng, jasad. Jujur gue pertama kali lihat videonya nih, geng, lihat video si anak itu yang kebawa lokomotif nih. Gue kira itu sekedar kaos gitu, kaos biasa, kaos hijau. Cuman ketika gue scroll lihat gitu kan beritanya di Facebook, ternyata dia adalah salah satu korban yang tertabrak kereta api kayak gitu, geng, di Karawang kayak gitu. Dan ini murni kesalahan mereka sendiri. Kesimpulannya adalah, jadi kita harus waspada nih, geng, kita harus waspada plus jangan sekali-kali gitu kan bermain dan beraktivitas di area yang dekat dengan kereta api kayak gitu, geng. Bukan hanya di perlintasannya, bukan. Kalau di perlintasannya udah jelas-jelas bahaya lah, di sekitarannya pun jangan. Ini buat mengantisipasi aja lah kayak gitu. Nah, dulu aja kan pernah tuh di Jakarta tuh karena miskomunikasi gitu kan, tabrakan kereta api nih. Jadi adu banteng kayak gitu, geng. Dan itu korbannya banyak, ratusan orang, gila. Oke, terima kasih buat kalian yang sudah menyaksikan dari menit pertama sampai akhir, dan buat kalian suka dengan video gue, pastiin udah klik tombol subscribe dan logo bel ada di samping gue. Kita ketemu di video berikutnya. Terima kasih.